mendengarkan kita dengan Oke. Nah, pada pagi hari ini nih kita akan melangsungkan kuliah umum Teknik Metalurgi 2022 dengan tema optimalisasi pengolahan dan pemurnian mineral dan batuan di Indonesia dan dampak ekonomi dalam perkembangan industri tambang. Di mana nanti ini akan disampaikan oleh pembicara kita yaitu Bapak Alex Karurung, ST, dan yang akan dipandu oleh moderator kita yaitu Ibu Riria Zendi Mirahati STMT. Nah, sebelum acara dimulai, saya mau menyampaikan rundown acara kita pada pagi hari ini. Yaitu dari tadi kita sudah melakukan persiapan dan registrasi peserta, lalu pembukaan yang sudah saya sampaikan, dan kita nanti akan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Bela Negara. Kemudian dilanjutkan dengan sambutan dari Ketua Pelaksana, lalu sambutan dari Kor Prodi, dan pengenalan pembacaan CV moderator, lalu akan diambil alih oleh moderator untuk perkenalan pembicara berdasarkan CV dari pemateri. Lalu nanti ada presentasi materi dari pemateri kita, dan sesi tanya jawab, dan bakal ditutup kembali. Nah, dari acara kita pada pagi hari ini, teman-teman semua pasti bakalan dapat ilmu dari orang yang berpengalaman dan juga bakalan menambah relasi sesama mahasiswa. Nah, diharapkan dari acara kita pada pagi hari ini, teman-teman agar tetap bisa stay sampai kuliah umum kita berjalan dengan lancar dan pada akhirnya kita semua mendapatkan manfaat yang akan kita dapatkan. Baiklah teman-teman, untuk membuka kegiatan kuliah umum kita pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar kegiatan kita lancar hendaknya sampai akhir. Baiklah, saya akan memimpin doa. Untuk kelancaran kegiatan kita pada pagi hari ini, berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa, dipersilahkan. Selesai. Oke, selanjutnya
cita-cita yang mulia, Indonesia makmur dan sentosa. Walau berbagai suku dan agama, ragam budaya serta golongan, satu untuk semua, semua untuk satu. Jayalah Indonesia ku tercinta, persatuan dan kesatuan, negara Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar 45, Pancasila dasar negara. Seluruh rakyat wajib bela negara, song-song hari esok makmur sejahtera. Bangunlah seluruh bangsa Indonesia, hadapi tantangan dan cobaan. Raihlah cita-cita yang mulia, Indonesia makmur dan sentosa. Walau berbagai suku dan agama, ragam budaya serta golongan, satu untuk semua, semua untuk satu. Jayalah Indonesia ku tercinta, persatuan dan kesatuan, negara Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar 45, Pancasila dasar negara. Seluruh rakyat wajib bela negara, song-song hari esok makmur sejahtera. Baik, terima kasih atas perhatian dari hadirin semuanya. Selanjutnya kata sambutan dari Nafira Kartika selaku Ketua Pelaksana Kuliah Umum Teknik Metalurgi 2022. Kepada Saudari Nafira dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Pak Agris Setiawan, SPDT MM, selaku Ketua Prodi Teknik Metalurgi. Yang terhormat seluruh dosen yang hadir di acara kuliah umum ini. Yang terhormat Mas Yanuar Ramadan selaku Ketua Himpunan Teknik Metalurgi. Yang terhormat para hadirin yang hadir pada hari yang cerah ini. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpah dan rahmatnya kita masih berkumpul bersama dalam kuliah umum ini dengan judul Optimalisasi Pengolahan dan Pemurnian Mineral Batuan di Indonesia dan Dampak Ekonomi dalam Perkembangan Industri Tambang. Hadirin sekalian, saya Nafira Kartika selaku Ketua Pelaksana Kuliah Umum Teknik Metalurgi UPN Veteran Yogyakarta meminta izin untuk memberikan beberapa kata untuk mengisi sambutan untuk hari ini. Sebelumnya saya ingin berterima kasih kepada para peserta yang sudah mau berkenan untuk menyempatkan waktunya untuk hadir, dan saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada panitia yang bertugas dan menjalankan tugasnya dengan baik dan benar. Harapan saya agar acara kuliah umum ini berjalan dengan baik dan tanpa hambatan. Maksud dan tujuan acara ini adalah untuk wadah mendapatkan informasi di luar seputar dunia perkuliahan teknik metalurgi dan lebih mengenal lebih mendalam tentang pengolahan dan pemurnian mineral dan batuannya. Pada kuliah umum pada pagi hari ini, kita tidak hanya membahas seputar pengolahan dan pemurnian mineral batuan saja, tetapi kita juga mengaitkan dengan dampak ekonominya. Seperti yang kita tahu bahwa bahan mineral dan batuan juga saling berkaitan dan saling mempengaruhi kepada sektor ekonomi bangsa Indonesia ini. Hadirin sekalian, besar harapan kami dengan diadakannya acara ini adalah peserta tidak hanya sekedar hadir dan meninggalkan Zoom meeting ini dengan tangan kosong alias tanpa membawa informasi dan manfaat dari acara ini. Tetapi para peserta
hadir dan mendapatkan informasi dari apa yang sudah disampaikan. Atau lebih baik lagi, barangkali suatu saat nanti informasi yang diberikan pada kuliah umum ini dapat bermanfaat di hari esok. Hadirin sekalian, mari kita bersama-sama untuk menyimak acara ini, dan jikalau mungkin sekiranya ada yang penting bisa untuk dicatat. Akhir kata, saya memohon maaf apabila penyambutan ini terdapat kekurangan dan kesalahan. Saya selaku Ketua Pelaksana Kuliah Umum Teknik Metalurgi 2022 dan segenap panitia dengan bangga mempersembahkan kuliah umum dengan judul Optimalisasi Pengolahan dan Pemurnian Batuan di Indonesia dan dampak ekonomi dalam perkembangan industri tambang. Selamat mengikuti acara ini dan semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Saudari Nafira atas kata sambutannya. Baiklah hadirin sekalian, kemudian ini kita akan dipandu oleh moderator kita yaitu Ibu Riria Zendi Miraharti STMT. Beliau ini merupakan seorang dosen Prodi Teknik Metalurgi UPN Veteran Yogyakarta dan juga merupakan lulusan sarjana teknik dari Universitas Pembangunan Nasional UPN Veteran Yogyakarta pada tahun 2009. Nah, beliau juga telah menyelesaikan studi S2-nya di Institut Teknologi Bandung. Dari kecintaan beliau terhadap pendidikan, beliau ini juga sudah melakukan banyak sekali penelitian dan publikasi. Saya akan membacakan beberapa di antaranya, yaitu yang pertama, karakterisasi mineral pada biji galena untuk rencana pengolahan mineral menggunakan metode bioflotasi, hibah penelitian internal Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat LPPM Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta pada tahun 2021. Yang kedua, Mineral Preparation Using Rock Mill for Mineral Galena Characterizations, RSF Conference Series, Engineering and Technology 2021. Dan yang ketiga itu ada analisis persentase fraksi massa lolos ayakan galena hasil perumukan, penggerusan, dan pengayakan. Jurnal Mineral, Energi dan Lingkungan 2021. Satunya yaitu The Training Project on Coal Mining Technology kerjasama dengan UPN Veteran Yogyakarta dengan Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Direktorat Mineral Batubara Kementerian SDM Indonesia dengan Japan Oil, Gas, and Metal National Corporation JOGMET pada tahun 2018. Boleh dikoreksi jika saya ada salah penyebutan ya, Ibu. Nah, beliau juga aktif di beberapa organisasi, salah satunya itu anggota Muda Persatuan Insinyur Indonesia tahun 2022 sampai dengan sekarang. Yang kedua juga beliau merupakan anggota Asosiasi Profesi Metalurgi Indonesia tahun 2021 dan beliau juga anggota Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia. Saya mau menyapa Ibu Riri dulu nih. Halo Ibu, selamat pagi. Selamat pagi. Ya, gimana nih Bu kabarnya? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, cantik sekali Ibu, Masya Allah. Ibu boleh disapa teman-teman sekalian peserta dari Kuliah Umum Teknik Metalurgi 2022. Oke, terima kasih. Selamat pagi buat adik-adik peserta kuliah umum di Teknik Metalurgi UPN Veteran Yogyakarta. Mungkin ada yang dari luar, ini mana suaranya? Yang dari luar UPN, apakah ada? Ataukah suara saya tidak terdengar ya? Terdengar ya? Alhamdulillah terdengar. Oke. Dan ini juga sudah hadir, mungkin masih malu-malu karena pagi biasanya belum sarapan ini. Kemudian ada Bu Frideni. Selamat pagi Bu Frideni. Tadi ada Bapak Sukron, tapi sepertinya terlempar mungkin ya. Oke, ini pembicaranya belum hadir ya.
Iya, belum. Kita sharing bareng Ibu dulu nih, nggak apa-apa kan, Bu? Kita Boleh, mau boleh, pengalaman boleh. Ibu. Pengalaman apa ini? Mungkin langsung tanya aja, kalau sharing saya bingung mau sharing apa kayak gitu ya. Mungkin mau tanya apa atau seperti apa. Gitu. Tadi koreksi sedikit ketua. Jadi kalau Pak Agris bukan ketua program studi, tapi koordinator program studi teknik metalurgi. Kemudian tadi metalurginya juga semboyannya agak sedikit, mungkin karena masih ngantuk-ngantuk kayak gitu ya persiapan. Mungkin kita tes ya, apakah Oh ya. sudah apa namanya, sudah bangun, sudah sarapan dan sudah semangat. Saya ya, metalurgi Satu jiwa. Satu jiwa. ini mic-nya masih merah-merah semuanya ini. Mic-nya di sini masih merah-merah semuanya nih. Ulang ya, silakan dihidupkan. Biar apa namanya semuanya semangat nih. Nanti kan bapaknya keren nih, pembicara hari ini luar biasa ini temannya Bu Frideni. Masih merah-merah ini. Kalau masih merah-merah saya belum berteriak. Belum berteriak nih, masih merah-merah ini. Masih merah-merah. Masih malu-malu. Jangan malu-malu. Oke lah, lumayan ya, 50% nih. Metalurgi. Satu Satu jiwa. Metalurgi. Satu rasa. Metalurgi. Satu Ya. daya. Belum semangat ya. Ini karena mungkin kita masih online, jadinya belum semangat ya. Kapan ini kuliah umumnya kita bisa offline? Sepertinya boleh loh. Nanti kita bisa mengadakan kegiatan, kita bisa menggunakan Fakultas Teknologi Mineral. Jadi kita bisa mengundang lagi nih pembicara yang luar biasa, atau kalian mengadakan kegiatannya. Jadi feel-nya akan lebih dapat kayak gitu. Ini kalau ditanya sudah mandi belum, pasti ada yang belum nih. Sudah mandi semuanya? Bu. Belum. Ini tadi ada UPN PYK Aji, jadi belum nih. Yang dari luar metalurgi ada tidak? Yang dari universitas lain mungkin? Wah, ini tidak kuliah, tidak stadium general, ini malu-malu ya. Jangan-jangan nanti juga tidak ada yang bertanya nih. Kalau tidak ada yang bertanya, pasti akan saya tanya satu-satu. Hah? Halo? Mana suaranya tadi? Cek. Cek. Nah, ini diam aja ini. Oke, saya panggil satu-satu ya. Ica Widya dari mana ini? Dari UPN, Bu. Dari UPN. Kemudian Arya dari mana? Tadi sudah dijelaskan kan, sudah disampaikan. Silakan mengganti UPN PYK. Bila itu dari UPN, maka ditulis UPN PYK terus nama. Ini yang dari luar nggak ada ya? Gimana suka dukanya mengadakan kegiatan ini? Gimana persiapannya? Ya, mungkin kalau saya dari MC bisa ditanyakan kepada panitianya nih, Bu. Oh gitu ya, panitia. Oh nih, panitia gimana nih Ayo. persiapannya? Kan kemarin sudah lama, kemudian 2 minggu kalian UAS, kemudian mengadakan ini. Seperti apa? Apa suka dukanya sih kalau mengadakan kegiatan ini yang online? Nanti kalau pembicaranya sudah hadir, mohon di ini ya, saya diberitahu ini. Belum ya? Oh ya, baik. Belum. Sampai saat ini belum. Oke, silakan panitianya atau bagian apa ya? Oh, udah. Bagian komunikasi atau humasnya? Masih kamu aja. Nih. Hah? Oh, Ibu, maaf nih, Bu. Sebelumnya Bapak Alexnya udah bergabung dengan kita semua. Kita sapa dulu. Selamat datang, Bapak Alex. Selamat pagi. Selamat pagi, Bu Mbak Nafira ya. Iya, kebetulan meetingnya sudah selesai ini, jadi saya bisa bergabung. Alhamdulillah, terima kasih banyak Bapak atas waktunya. Sama-sama, selamat pagi semuanya. Adik-adik mahasiswa dan ibu bapak dosen yang saya hormati. Ya, oke, baik. Saya sebagai MC di sini akan memberi alih peran saya kepada Ibu Moderator, Ibu Ridya Zendi.
kepada Ibu, saya persilakan. Terima kasih Ibu, semangat. Baik, terima kasih. Selamat pagi, selamat datang Pak Alex. Selamat datang Ibu dan Bapak. Selamat dosen. pagi Bu, terima kasih. Oke. Yang sebenarnya di tempat saya ini Bu, saya di waktu Indonesia Timur ini. Oke, berarti selamat siang ya Pak. Selamat siang Bapak. Terima kasih sudah hadir di tengah kesibukan beliau. Kemudian saya ucapkan juga terima kasih kepada adik-adik panitia, kemudian adik-adik peserta dalam acara kuliah umum yang diselenggarakan oleh Himpunan Metalurgi UPN Veteran Yogyakarta. Izinkanlah saya membacakan CV Bapak Alex ini ya. Kalau tadi tak kenal maka tak sayang, kalau ini hati-hati nanti kalau sudah kenal bisa sayang gitu ya. Oke, langsung saja. Nama lengkap beliau adalah Bapak Alex Karurung. Beliau merupakan lulusan dari ITB atau Institut Teknologi Bandung pada tahun 2009. Beliau ini sangat ahli sekali, sudah lebih dari 10 tahun. Beliau sebagai metallurgy engineer, yaitu ahli dalam heap leaching, kemudian ada solvent extraction and electrowinning, kemudian ada carbon in leach, carbon in pulp, kemudian ada flotation, kemudian ada crushing, milling, ada thickening filtration, kemudian beliau juga ahli dalam laboratory test work. Beliau mengawali karir yaitu di PT KBK Gold Mining Gold Chip Development Stage sebagai junior metallurgist di tahun 2009 sampai 2011. Kemudian di tahun 2011 sampai 2012 beliau berada pada posisi Field Technical Service Engineer for Freeport Indonesia. Di tahun 2012 sampai 2013 beliau seorang metalurgis di PT Tan Sri Masjid Energy Gold Project, kemudian di tahun 2013 sampai dengan tahun 2016, beliau merupakan metalurgis di PT Batu Tua Tembagaraja Copper Heap Leach and XXAW ini Indonesia, kemudian di tahun 2016 sampai 2017 di PT yang sama, Batu Tua Tembagaraja, beliau seorang senior metalurgis. Kemudian di tahun 2017-2022, di perusahaan yang sama, beliau seorang metalurgi manager. Dan di tahun 2022, tepatnya di bulan Maret, beliau berada pada posisi risk management principal. Ya. Oke, luar biasa pengalaman beliau yang hari ini akan berbagi ilmunya di tengah kesibukan. Nanti, kita sambut dulu ya. Kita sambut dengan tepuk tangan yang meriah kepada Bapak Alex. Selamat datang Pak Alex. Terima kasih Bu, terima kasih Pak. Saya sebenarnya bukan ahli kali ya, tapi ya punya pengalaman sedikit, nanti kita boleh berdiskusi. Saya nggak tahu segala-galanya, saya juga masih belajar. Jadi saya rasa apa yang akan saya bawakan hari ini lebih ke untuk bahan diskusi lebih lanjut saja. Oke. Ya. Pak Alex, Bapak nanti diberikan waktu kurang lebihnya adalah 60 menit atau 1 jam waktu Indonesia Barat ini ya Pak, mulai dari pukul 10 sampai dengan pukul 11. Kemudian dilanjutkan sesi tanya jawab kurang lebih adalah 30 menit. Nanti peserta bisa memanfaatkan kolom chat, sebut nama, kemudian pertanyaan, atau nanti hand raise untuk bertanya, kayak gitu ya. Kemudian, jangan lupa ya, tadi sudah ada pengumuman, belum ada isian yang nantinya sebagai syarat untuk mendapatkan sertifikat. Langsung saja, tidak perlu panjang kali lebar, saya persilakan Bapak Alex untuk menyampaikan kuliah umum di pagi hari ini. Monggo Pak Alex. Baik, terima kasih Bu Ririam. Ya, kembali lagi selamat siang dari Wetar. Jadi mungkin apa yang akan saya bawakan hari ini seperti yang saya bilang tadi, sebagai bahan diskusi saja. Kalau misalnya ada yang keliru, nanti kita bisa luruskan sama-sama. Mudah-mudahan kita sama-sama bisa bertambah ilmunya dari setelah acara ini. Baik,
seperti yang diberikan panitia, topik yang saya akan bawakan hari ini itu adalah mengenai optimalisasi pengolahan dan pemurnian mineral dan batuan dan dampaknya terhadap perekonomian bangsa. Nah, saya nggak tahu apakah material ini yang saya bawa ini sudah relevan dengan apa yang diharapkan panitia, tapi ya mudah-mudahan tidak jauh-jauh melenceng. Kemudian kalau kita bicara optimalisasi itu sebenarnya apa sih optimalisasi itu? Kalau saya menerjemahkannya di sini, saya melihatnya sebagai suatu usaha ya, usaha untuk mencapai, kalau kita berbicara mengenai pengolahan mineral, pengolahan dan pemurnian mineral, berarti usaha untuk mencapai manfaat pengolahan mineral yang maksimum secara adil untuk semua pemangku kepentingan. Jadi ya jangan sampai kita hanya berpikir dari segi pengusaha, tapi juga harus, atau ya dari segi perusahaan, tapi kita juga harus berpikir dari sisi pemerintah, karyawan, dan juga masyarakat dan juga lingkungan sekitar. Itu mungkin. Kemudian sebenarnya masalah optimalisasi ini ya bukan cuma bukan cuma sesuatu yang memang perusahaan inginkan, tapi juga merupakan sesuatu yang diatur oleh undang-undang kita, bahwa pengolahan dan pemurnian mineral itu harus dioptimalisasi, karena itu semua kan sebenarnya adalah milik negara. Jadi kalau kita melihat Undang-Undang Dasar kita, Undang-Undang Dasar tahun 45 mengenai tidak kelihatan ini, pada pasal 33 ayat 3, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Jadi sebenarnya pengusaha atau perusahaan itu cuma kontraktor buat negara untuk membantu negara mengelola sumber dayanya tersebut. Dan tujuannya untuk tujuan pengolahan pemurnian itu ya seharusnya sebesar-besarnya digunakan untuk kemakmuran rakyat. Nah, kalau kita lihat lebih lanjut lagi, sebenarnya diatur lebih jauh kalau masalah pertambangan mineral dan batu bara itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara, dan tapi ini sudah mengalami beberapa perubahan kalau nggak salah. Di situ diatur tentang asas pertambangan batu bara dan mineral. Nah, itu harus memiliki manfaat, keadilan, keseimbangan, keberpihakan kepada kepentingan bangsa, partisipatif, transparansi, dan akuntabilitas, keberlanjutan, dan berwawasan lingkungan. Kemudian kalau kita melihat tujuannya, menjamin efektivitas pelaksanaan dan pengendalian kegiatan usaha pertambangan secara berdaya guna, berhasil guna, dan berdaya saing. Kemudian menjamin manfaat pertambangan mineral dan batu bara secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan hidup. Kemudian menjamin tersedianya mineral dan batu bara sebagai bahan baku dan atau sebagai sumber energi untuk kebutuhan dalam negeri dan selanjutnya. Kemudian di dalam Kepmen SDM nomor 1827 tahun 2018 masih diatur lebih lanjut tentang pedoman pelaksanaan kaidah teknik pertambangan yang baik. Itu di dalamnya termasuk pengolahan dan pemurnian mineral. Khususnya pada lampiran 7 mengenai konservasi mineral. Jadi sebenarnya memang ada dasar hukumnya bahwa perusahaan itu harus mengoptimalkan pengolahan dan pemurnian mineral. Kemudian kalau kita bicara mengenai optimalisasi pengolahan dan pemurnian mineral, tentu kita harus memulai dari pemilihan metode pengolahannya yang harus tepat sesuai dengan kandungan mineral yang akan diolah. Kemudian keseimbangan antara kapasitas pengolahan, capital cost, dan operational cost-nya, itu tentunya menjadi suatu bahan pertimbangan dalam mendesain kapasitas pabrik. Dan di sini juga tentunya harus kita mempertimbangkan jumlah cadangannya.
Kemudian optimalisasi operasional, diantaranya misalnya bagaimana kita mengefisiensikan penggunaan energi, kemudian efisiensi bahan penolong, kemudian optimalisasi parameter pengolahan, misalnya crushing size, grinding size, dan sebagainya. Kemudian pemeliharaan yang efektif, maintenance yang efektif, dan tentunya harus didukung oleh manajemen yang efektif. Selanjutnya pemilihan metode pengolahan yang tepat. Jadi dalam pemilihan metode yang pengolahan metode yang tepat itu tentunya kita harus mempertimbangkan capital cost-nya, kemudian operational cost-nya, kemudian total cadangannya, kemudian recovery yang diharapkan, kemudian harga pengolahannya, harga metal yang akan dihasilkan. Jadi kemudian dari situ kita bisa menghitung net present value dari proyek tersebut, apakah positif atau negatif berdasarkan target diskon yang kita inginkan. Biasanya masing-masing perusahaan itu punya minimal target. Jadi berapa keuntungannya dari proyek yang mereka anggap ekonomis. Kemudian sensitivitas suatu proses terhadap suatu perubahan juga merupakan salah satu hal yang harus bisa menjadi bahan pertimbangan dalam mengambil metode pengolahan tertentu. Misalnya kalau kita melihat, walaupun biasanya heap leasing itu kalau kita menganalisa capital cost-nya, operational cost-nya rendah sekali. Tapi kalau dari segi risiko ada banyak hal yang tidak pasti dari heap lease. Jadi walaupun di atas kertas sangat menguntungkan, tapi pada kenyataannya bisa sebaliknya malah rugi. Kemudian isu-isu lain yang mungkin muncul termasuk misalnya isu sosial, kemudian ketidakpastian politik dan sebagainya, itu merupakan bahan pertimbangan dalam biasanya mengambil keputusan tentang apakah melakukan terhadap suatu proyek tertentu ya, termasuk dalam kemungkinan untuk adanya perubahan peraturan ke depannya. Nah, itu biasanya menjadi bahan pertimbangan. Nah, cuma biasanya akan pengusaha itu ya kembali lagi dia akan menginginkan hal yang paling optimum, tapi biasanya pemerintah akan mengharapkan hal yang maksimum. Jadi misalnya dalam hal ini recovery. Jadi kalau kita bicara recovery kan optimum sama maksimum itu tidak sama. Kalau kita bicara optimum berarti recovery di mana pada recovery tertentu yang memberikan keuntungan yang maksimum. Tapi kalau kita berbicara recovery maksimum, ya recovery paling tinggi yang bisa kita capai, tapi mencapai recovery tersebut belum tentu ekonomis ya kan. Jadi di situ perbedaan antara optimum dengan maksimum. Nah, biasanya parameter untuk menentukan paling optimumnya itu ya tentunya dua parameter yang biasanya kalau investasi itu ada dua, yaitu net present value atau nilai sekarang dari cash flow. Kalau kita hitung cash flow-nya ke depan dengan mempertimbangkan diskon atau bunga yang kita harapkan, itu nilai dijadikan sekarang itu nilainya jadi berapa. Kemudian internal return rate itu biasanya dihitung pada misalnya suatu proyek tertentu, pada periode tertentu misalnya 5 tahun, kalau untuk mendapatkan nilai present value itu sama dengan 0, itu diskonnya berapa. Jadi itu yang menunjukkan keefektifan suatu investasi, apakah menguntungkan atau tidak. Nah, misalnya saja ini saya kasih contoh, ada proses A dengan proses B, kita mau bandingkan capital cost-nya, jumlah cadangannya sama, kemudian petty rate-nya sama. Jadi ini
kita berbicara tentang suatu site yang sama yang kita mau analisis, kemudian throughput plan yang kita harapkan juga sama, otomatis main life-nya sama, kemudian capital cost-nya yang A jauh lebih kecil dibanding yang B, kemudian ya ini cuma perkiraan saja kalau misalnya apakah dia punya aset di akhir tambang atau tidak, nilai asetnya apakah ada di apakah pabriknya bisa dijual kembali di akhir tambang atau tidak. Kemudian operating cost-nya juga yang B lebih besar dari yang A. Kemudian estimated recovery-nya tapi yang A lebih kecil dari yang B. Nah, kalau pemerintah melihat ini sudah otomatis paling dia akan mensarankan yang B karena secara recovery jauh lebih bagus dibanding dengan yang A. Tapi kalau misalnya pengusaha, ya belum tentu dia melihat yang B lebih bagus dari yang A. Tapi dia harus menganalisis internal return rate-nya, kemudian net present value-nya. Nah, kalau kita lihat dari katakanlah, oh ini ada sesuatu yang, oh iya betul, oh sepertinya ada sesuatu yang salah dari sini dari tabel ini. Diskon rate-nya ini harusnya cuma 12% merata, yang di bawah juga harusnya cuma 12% merata. Jadi kalau kita lihat yang di oh ini ada, maaf ada kesalahan nih. Cuma kalau kita lihat ini harusnya yang A itu nilai present value-nya harusnya lebih besar dari yang B, dan internal return rate-nya juga harusnya lebih besar, yaitu 30% dari yang B, yaitu 22%. Jadi secara investasi sebenarnya yang A itu lebih menarik dibandingkan dengan yang B. Cuma dari segi misalnya kepastian apakah bisa mencapai recovery 75% seperti yang diharapkan itu sesuatu yang akurasinya cukup tinggi atau tidak dibandingkan dengan yang metode B yang merencanakan recovery sekitar 85%, ya itu juga akan menjadi bahan pertimbangan. Jadi sensitivitas suatu proses itu juga merupakan suatu hal yang sangat mempengaruhi dalam mengambil keputusan. Nah, kemudian dalam mendesain kapasitas pabrik pengolahan yang tepat itu juga merupakan suatu bentuk optimalisasi terhadap pengolahan. Karena kalau misalnya kita membutuhkan pabriknya cuma 100, misalnya kapasitasnya cuma 1 juta ton ore mau diolah 1 tahun, kemudian kita mendesain pabrik dengan kapasitas 2 juta ton per tahun, tentunya dari segi capital cost akan lebih besar dan juga dari segi operational cost akan lebih besar. Jadi makin besar kapasitas pabrik juga biasanya makin besar pula capital cost-nya. Operational cost makin besar kapasitas pabrik, pada umumnya makin kecil operational cost-nya kalau dioperasikan sesuai dengan kapasitasnya. Tapi kalau dioperasikan tidak sesuai dengan kapasitasnya, misalnya dioperasikan jauh di bawah kapasitasnya, misalnya crusher yang didesain 300.000 ton per jam, kita operasikan 100 ton per jam, tentu operasional cost-nya akan jauh membengkak jika dibandingkan dengan crusher yang memang didesain 100 ton per jam, karena dari segi motor yang digunakan, motor listrik yang digunakan saja powernya sudah berbeda. Jadi seperti itu. Kemudian jumlah cadangan yang tersedia, makin besar cadangan, investor akan makin confident untuk menginvestasikan lebih banyak uang untuk membangun pabrik. Jadi kalau misalnya ya cadangannya cukup misalnya 10-15 tahun ke depan, ya mungkin ya kita masih untung membangun pabrik yang kapasitasnya besar dibandingkan kapasitas pabrik yang kecil dengan main life ditambah menjadi 20 atau 25 tahun. Kemudian kapasitas desain yang memberikan net present value
terbesar dapat dijadikan salah satu pertimbangan dalam menentukan kapasitas pabrik. Jadi kembali lagi, kalau kita analisis cash flow-nya, pada kapasitas pabrik berapa dia memberikan net present value sama internal return rate yang paling besar. Kemudian optimalisasi operasional. Yang pertama efisiensi energi, bagaimana kita mengefisiensi pemakaian energi, misalnya pemakaian panas atau pemakaian listrik, efisiensi bahan penolong, reagen-reagen, misalnya pada flotasi, bagaimana mengoptimalisasi pemakaian floater, kolektor, dan sebagainya. Bagaimana kalau misalnya di leaching emas, bagaimana mengoptimalisasi pemakaian sianida, kemudian pemeliharaan peralatan yang efektif untuk meminimalkan kerusakan peralatan dan meningkatkan produktivitas peralatan. Kemudian selain itu recovery pengolahan yang optimum. Kalau di Capman 1827 di lampiran 5 itu termasuk recovery pengolahan yang optimum, pengolahan mineral kadar rendah, mineral ikutan, cadangan marginal, serta sisa hasil pengolahan dan pemurnian, pemanfaatan mineral kadar rendah dan mineral ikutan dan sisa hasil pengolahan atau pemurnian, pendataan cadangan mineral yang tidak tertambang serta sisa hasil pengolahan. Jadi itu bagian dari konservasi mineral yang diatur di dalam Capman 1827 tahun 2018. Nah, misalnya ada sirkuit crushing kayak gini seperti ini. Apa yang bisa kita lakukan untuk efisiensi energi di sana? Ya, pertama hindari overclushing, gunakan screen dan dengan konfigurasi yang tepat. Jadi crushing itu kan membutuhkan, kalau kita menghancurkan biji atau ore dari ukuran besar ke ukuran kecil itu kan membutuhkan energi tertentu. Semakin kecil ukuran crushing, tentunya semakin besar energi yang diperlukan untuk mencapai ukuran tersebut. Nah, untuk menghindari pemakaian energi, misalnya pemakaian listrik yang berlebihan, ya sebaiknya kita crushing ke ukuran crushing yang optimum saja sesuai dengan investigasi laboratorium. Misalnya, oh ternyata crushing untuk Hiplix ini ukuran yang optimumnya cuma P80-nya misalnya 25 mili atau 1 inci. Jangan kemudian kita over crushing sampai misalnya setengah inci misalnya. Kemudian operasikan crusher sirkuit sedekat mungkin dengan desain kapasitasnya yang seperti yang saya bilang tadi. Ya, kalau misalnya crushernya didesain 400 ton per jam, jangan dioperasikan 200 ton per jam karena dari segi efisiensi energi itu enggak efisien. Jadi biasanya crusher itu biasanya memang didesain melebihi kapasitas desainnya, atau maksimum kapasitasnya itu melebihi yang diperlukan hanya untuk menjaga kalau kita butuh menaikkan target produksi. Jadi sebenarnya sudah ada toleransinya dari sana. Nah, biasanya paling tidak sekitar 15-20% itu lebih tinggi dari yang kita perlukan. Tapi jangan kemudian desain kapasitasnya sudah segitu, kita operasikan lebih rendah lagi, jadinya pemborosan. Metode feeding yang tepat sesuai dengan tipe dan alatnya itu juga akan mempengaruhi, karena misalnya terutama di feeder ini, biasanya kalau grizzly feeder ini dia akan tidak cocok dengan material yang lengket, jadi dia hoppernya akan blok. Jadi itu akan lebih bagus kalau misalnya pakai metode feeder, misalnya bird feeder atau metode feeder yang lain yang lebih cocok. Kemudian hindari start dan stop alat yang terlalu berlebihan. Ya, biasanya alat-alat ini kan motornya besar. Kalau kita start stop terlalu sering, pada saat baru start itu selain
gampang merusak motor listrik, dia juga menarik power yang berlebihan pada saat awal start. Jadi itu contoh-contoh kecil untuk efisiensi energi. Kemudian pada area ball mill misalnya operasikan ya sama tadi, operasikan alat sedekat mungkin dengan desain kriteria yang misalnya ball mill charge-nya, ball speed-nya, throughput-nya, kemudian ya sama dari overgrinding, apalagi grinding ini membutuhkan energi yang paling besar. Jadi biasanya itu mungkin sekitar 30, kalau misalnya proses yang membutuhkan grinding itu biasanya sekitar 30% cost itu berasal dari cost dari grinding ini. Makanya grinding itu ya sedapat mungkin di close circuitkan dengan cyclone supaya yang sudah halus sudah bisa diumpankan ke proses selanjutnya, kemudian yang kasar dikembalikan ke ball mill untuk menghindari over ground dan juga untuk meminimumkan over circulating load dari proses tersebut. Nah, kemudian misalnya pada sistem pemompaan, pompa itu biasanya dia punya ini namanya pump curve. Nah, pompa itu dia punya titik efisiensi paling tinggi gitu. Jadi misalnya kalau kita operasikan sekitar sini, ya misalnya di flow-nya sekitar 650, kemudian di head-nya sekitar mungkin 55, dia efisiensinya sekitar 82%-an. Nah, jangan dioperasikan terlalu jauh ke sini atau terlalu jauh ke sini karena efisiensinya akan menjadi sangat rendah, menjadi cukup rendah. Jadi itu menjadikan pemborosan terhadap penggunaan energi. Kemudian hindari penggunaan valve yang tidak perlu sepanjang jalur pompaan. Biasanya kalau kita pompa itu ada valve, berbagai valve yang kita pasang, baik itu di ya terutama di discharge lainnya ya. Biasanya berbagai valve kita pasang di sana untuk baik itu untuk keperluan instrumen maupun untuk keperluan safety. Jadi hindari pemakaian valve yang tidak perlu karena terlalu banyak namanya head loss yang hilang di dalam valve tersebut. Kemudian hindari terlalu banyak sambungan sepanjang jalur pipa, ya sama, banyak head loss yang bisa hilang di dalam sambungan-sambungan pipa, misalnya T, reducer, elbow itu akan menyebabkan head loss. Pemilihan valve yang tepat sesuai dengan tujuannya, misalnya ball valve biasanya tujuannya itu untuk isolasi, butterfly valve itu untuk regulating, kemudian needle valve itu untuk biasanya untuk dosing. Jadi macam-macam valve itu kan beda-beda juga ininya, head loss-nya, jadi beda-beda tujuannya. Kemudian pemilihan ukuran pipa yang tepat untuk meminimalkan friction loss dalam pipa, ya misalnya kita mau memompakan larutan 200 meter kubik per jam, tapi kita milih pipanya cuma pipa 90 mili, wah itu akan menyebabkan kehilangan energi yang sangat besar. Tapi kalau misalnya ukuran pipanya terlalu besar juga nggak bagus karena rawan untuk terjadi pengendapan di dalam pipa. Selain itu, pipa yang besar tentunya harganya juga akan lebih mahal. Kemudian hindari sirkulasi yang tidak perlu. Jadi biasa kalau kita pompa itu supaya mencocok-cocokkan dengan flow yang kita mau, kita sirkulasi sebagian kembali ke tangki atau kembali ke pon. Itu juga sebenarnya pemborosan energi. Kemudian efisiensi energi, itu energi pada proses electrowinning, ya gunakan insulator listrik yang baik untuk capping board. Minimalkan logam-logam pengotor yang ikut ke dalam elektrolit, terutama kalau kita lihat ini adalah salah satu contoh chart hubungan antara besi di dalam elektrolit dengan efisiensi current di electrowinning, proses electrowinning. Sini kelihatan sekali yang yang merah current efisiensi, yang hijau itu level iron di dalam electrolyte. Kalau kita lihat makin tinggi level ironnya makin rendah efisiensinya, dan sebaliknya makin rendah iron di besi di dalam electrolyte makin tinggi pula efisiensinya. Jadi
Seperti itu. Kemudian minimalkan electric short di dalam sel electrowinning. Nah, short itu juga pemberotan energi itu. Jadi kalau tadinya harusnya elektronnya itu dipakai untuk plating tembaga, tapi karena short jadi dia lewat begitu saja, malah menghasilkan panas yang tidak bagus untuk proses electrowinning. Jadi kemudian efisiensi bahan penolong atau reagen, penambahan bahan penolong diukur dengan alat ukur yang akurat. Misalnya flowmeter kalau bentuknya larutan, tapi kalau bentuknya padatan kita menggunakan weightometer supaya kita tahu, oh iya sudah sesuai dengan yang saya butuhkan, yang saya dosing ini. Kemudian lakukan studi laboratorium untuk optimalisasi pemakaian reagen. Ya, jadi biasanya respon mineral terhadap reagen itu kalau ada perubahan mineral biasanya responnya terhadap reagen juga berubah gitu. Jadi perlu dioptimalisasi di laboratorium untuk melihat apakah dosingnya sudah sesuai dengan yang paling optimum atau tidak. Sedapat mungkin recover kembali reagen-reagen yang ikut ke dalam aliran keluar dari plant. Misalnya di proses cyanidasi di pengolahan biji emas itu kita menggunakan cyanida, bisa direcover dengan menggunakan resin ion exchange. Kemudian untuk misalnya di proses solvent ekstraksi itu kita biasanya menggunakan skimmer untuk mengambil kembali organik atau solvent yang ikut ke dalam larutan rafinat. Kemudian pemeliharaan peralatan secara efektif, lakukan preventive maintenance, schedule maintenance, dan minimalkan unscheduled maintenance. Jadi biasanya apalagi kalau misalnya kita orang Indonesia itu alatnya masih bagus, sayang sekali mau diganti, sudah bering, misalnya mau ganti bearing pompa, wah pompanya ini masih bagus, ini bearingnya ini belum ada masalah. Tapi sebenarnya dari OEM servisnya sudah bilang sekian ratus jam atau sekian ribu jam harus diganti bearingnya, tapi karena masih bagus kita sayang menggantinya. Akhirnya bearingnya rusak, jadinya bukan cuma bearing yang rusak, bearingnya saja yang rusak, tapi bagian yang lainnya pun ikut rusak. Jadi preventive maintenance itu sangat penting, apalagi misalnya oli peralatan untuk alat-alat berat itu sangat penting untuk dilakukan preventive maintenance. Kemudian gunakan part-part dari original equipment manufaktur. Jadi jangan kemudian kalau misalnya partnya dari mana, original equipment-nya dari mana, kemudian menggunakan part yang diproduksi oleh orang lain, itu cenderung nanti tidak terlalu optimum dalam maintenance alat-alatnya. Kemudian inspeksi dan monitoring temperatur bearing, oli mesin, noise, dan sebagainya itu perlu dimonitor secara reguler untuk identifikasi dini kalau misalnya ada tanda-tanda kehausan atau kerusakan. Kemudian jika perlu install standby unit, misalnya pompa, kalau memang pompanya itu kritikal sekali, bisa dipasang satu standby unitnya. Jadi kalau yang satunya sudah waktunya servis, bisa yang satunya lagi di running, kemudian yang satunya di servis. Selalu pastikan part atau yang kritikal selalu tersedia di warehouse. Jadi kalau misalnya ada part yang kritikal sering digunakan, sering rusak, ya itu harus di stok. Kemudian recovery pengolahan yang optimum, lakukan kajian teknis untuk optimalisasi recovery. Jadi yang kajian teknis itu ya termasuk tadi itu menganalisis cash flow-nya di recovery mana memberikan keuntungan yang optimum bagi perusahaan, dan ya tentunya juga harus mempertimbangkan regulasi. Kemudian lakukan uji laboratorium untuk melihat respon recovery terhadap penambahan reagen, perubahan ukuran, misalnya crushing atau mill, dan treatment lainnya. Kemudian buat cost analysis untuk menjustifikasi apakah perubahan tersebut
jika diterapkan mempunyai benefit terhadap proyek, misalnya penambahan keuntungan atau efisiensi pengeluaran atau tidak. Nah, itu. Jadi kalau misalnya memberikan keuntungan itu berarti seperti yang kembali di awal tadi, net present value-nya harus positif, atau paling tidak ternyata ada penghematan biaya. Jadi sama saja sih kalau misalnya penghematan itu dianggap sebagai penerimaan, bisa juga dilakukan cost analisisnya menggunakan metode yang tadi, yaitu menghitung net present value-nya. Nah, kalau yang selanjutnya pengolahan mineral kadar rendah, cadangan marginal, mineral hutan dan sisa hasil pengolahan. Nah, untuk cadangan untuk kadar mineral yang rendah kita bisa lakukan yang sudah terlanjur tertambang, tentunya kita bisa melakukan pencampuran dengan mineral kadar tinggi supaya ketika diolah masih tetap ekonomis. Kemudian cadangan marginal agar tetap didata, tetap dijaga karena suatu saat bisa menjadi cadangan yang layak untuk diolah seiring dengan meningkatnya nilai komunitas logam tersebut. Jadi cadangan marginal ini sebenarnya cadangan yang kalau diolah belum menguntungkan, tapi hampir menguntungkan begitu. Jadi kalau mau dihitung-hitung ya antara cost dengan penerimaannya mungkin imbang-imbang. Nah, cadangan ini bisa saja suatu waktu bisa berubah menjadi cadangan layak tambang jika nilai komoditasnya misalnya naik. Jadi itu sebabnya harus tetap dijaga, tetap didata supaya nanti kalau misalnya ternyata bisa diolah lagi, kita sudah tahu bahwa ya tempatnya di situ dan belum ada perubahan. Kemudian mineral hutan sedapat mungkin direcover secara bersama-sama atau secara terpisah dengan mineral utama, misalnya AU dan AG sedapat mungkin direcover secara bersama-sama dengan tembaga pada proses flotasi. Kemudian ZN dapat direcover secara terpisah dengan CU untuk biji yang mengandung mineral-mineral tembaga dan ZN biasanya di proses flotasi ini. Kemudian pemanfaatan sisa hasil pengolahan, misalnya kalau di wetar itu pirit bisa menjadi sumber asam, tiling. Kalau pirit di wetar itu bisa menjadi sumber asam untuk pengolahan biji nikel misalnya. Kemudian juga bisa menjadi sumber besi untuk campuran ferronikel. Kemudian panas yang dihasilkan bisa untuk misalnya pembangkit listrik atau sebagainya. Kemudian misalnya tiling dari pabrik flotasi tembaga itu bisa dijadikan misalnya bata untuk bahan bangunan. Jadi potensi-potensi seperti itu bisa dilihat kemungkinannya. Kemudian kalau kita bicara dampak pengolahan mineral terhadap perekonomian bangsa, ya tentunya pendapatan negara itu dari proses pengolahan mineral bisa melalui pajak, kemudian pendapatan bukan pajak. Pendapatan bukan pajak ini ada iuran tetap, kemudian ada iuran produksi atau royalti, iuran lain-lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Jadi kalau kita, dan ini data ini saya ambil dari sumbernya ESDM. Memang kalau kita lihat untuk penerimaan negara dari pajak yang kontribusi pengolahan atau penambangan dan pengolahan mineral ini masih cukup kecil kalau kita lihat dari total penerimaan negara, mungkin sekitar 2%-nya lah dari penerimaan negara dari pajak kalau kita hitung semua. Tapi kalau kita lihat dan itu masih kalau kita lihat juga masih sangat jauh dibandingkan dari sumber dari total sumber daya alam termasuk minyak, itu mungkin cuma sekitar 5%-an lah ya mungkin. Nah, kalau
kita lihat dari sektor non pajaknya, proporsinya cukup besar. Mungkin hampir sekitar 10%-nya kalau totalkan dari semua penerimaan bukan pajak negara, dan kalau kita lihat dari penerimaan bukan pajak sumber daya alam itu sekitar mungkin sekitar 30%-nya. Nah, untuk meningkatkan proporsi pengolahan dan pemurnian mineral ini terhadap penerimaan negara, ya tentunya mungkin yang perlu kita lakukan tadi itu ya termasuk optimalisasi pengolahannya, bagaimana mengoptimalkan prosesnya supaya lebih menguntungkan, karena kalau keuntungan perusahaan besar tentunya penerimaan negara dari pajak dan royalti juga akan menjadi besar. Kemudian bagaimana kita bisa menghilirisasi atau melakukan pengolahan dan pemurnian mineral itu di dalam negeri, mulai dari misalnya flotasi sampai yang sekarang digalakkan, saya rasa sedang digalakkan, itu bagaimana supaya smelter untuk konsentrat tembaga itu dilakukan dalam negeri. Jadi itu salah satu untuk mengoptimumkan penerimaan negara dari industri pengolahan dan pemurnian mineral. Karena tentu saja dengan melakukan pemurnian di dalam negeri, pertama tenaga kerja yang diserap itu menjadi memberikan peluang bagi masyarakat Indonesia untuk bekerja di industri tersebut. Kemudian tentu ada penambahan royalti dari produk pemurnian mineral, kemudian pemakaian bahan-bahan penolong tentunya akan sangat memungkinkan untuk mengambil dari dalam negeri juga. Saya kira demikian saja presentasi saya. Kalau misalnya ada kekurangan atau kekeliruan, mohon supaya kita bisa diskusikan dan mohon maklumi. Demikian saja, saya kembalikan ke operator. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih Pak Alex. Kita beri tepuk tangan ya kepada Bapak Alex. Ini luar biasa Pak Alex. Tadi ada yang sangat menarik, yaitu tentang optimum dan maksimum ya Pak ya. Tadi optimum harapannya untuk perusahaan, sedangkan untuk pemerintah itu adalah maksimum ya. Kemudian adanya satu kebijakan untuk optimalisasi atau kenaikan atau tingkat peningkatan nilai tambah dari mineral maupun batuan itu akan memberikan suatu dampak, dan ini dampaknya juga dirasakan Pak Alex bagi UPN nantinya akan memberikan sumbangsih kepada negara. Kemudian tadi juga ada kalau harapan dari pemerintah itu adalah maksimal ya, recovery-nya tinggi, tetapi kadang mereka tidak tahu bagaimana prosesnya. Padahal di situ untuk bisa menghasilkan recovery yang maksimal tentunya akan banyak sekali proses-prosesnya, dan proses-prosesnya itu tentunya akan memakan banyak biaya, begitu ya Pak Alex ya. Kemudian yang menarik lagi nih, tadi ada pajak. Biasanya pajak itu nantinya akan sangat dirasakan bagi para pegawai atau karyawan yang ada di perusahaan. Mereka mengeluhkan bahwa pajaknya ini ternyata tinggi juga nih yang dikeluarkan setiap bulannya, gitu kan ya. Tetapi kalau saya dicurhatin, biasanya saya akan menjawab gini, itu merupakan doa kedua orang tua kita yang dikabulkan, bahwa mudah-mudahan anak kita menjadi anak yang berguna bagi nusa dan bangsa. Itu ya, salah satunya adalah dengan membayar pajak. Oke, tadi sudah disampaikan oleh Pak Alex. Mungkin ada yang bertanya, dan ini wajib bertanya ini kepada Pak Alex. Beliau luar biasa di tengah kesibukannya, di set ya Pak Alex, beliau masih menyempatkan untuk berbagi ilmu. Langsung saja kita buka sesi tanya jawab. Silakan bisa menggunakan kolom chat atau langsung. Oke, sudah ada ini ya.
Ada Mas Made Andita. Silakan Mas Made. Pak Alex, Bapak masih mendengarkan suara kami, Pak? Sangat jelas, Bu. Terima kasih. Oke, silakan Mas Made. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya izinkan saya perkenalkan diri terlebih dahulu. Kenalkan, nama saya Made Andita Dipena Gresina dari Teknik Metalurgi UPN Veteran Yogyakarta. Untuk pertanyaan saya, persiapan apa saja Pak yang dilakukan dari seorang metalurgis di dunia tambang, serta kendala apa saja yang sering terjadi namun tidak ditemukan di bangku kuliah? Sekian dari pertanyaan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Pak Alex, ini tadi ada pertanyaan yang luar biasa, yaitu persiapan apa saja sih untuk metalurgis, kemudian kendala-kendala apa saja yang mungkin di akademis atau di kuliah itu tidak ditemukan. Silakan Pak Alex, bisa langsung dijawab. Baik, mungkin kalau ditanya orang lain mungkin akan beda ini ya, beda jawabannya. Tapi kalau saya melihat dari apa yang saya lihat, persiapan-persiapan apa yang harus kita yang kita perlukan untuk metalurgis senam. Mungkin nggak beda-beda sih antara metalurgis dengan yang lain. Saya yakin bahwa teori itu kan sudah didapatkan di bangku kuliah. Yang mungkin yang lebih perlu dipersiapkan adalah mentalitasnya ya. Mentalitasnya itu kalau saya melihatnya seperti ini. Jadi biasanya kalau kita baru lulus itu kan melihat suatu biasanya kita membawa nih, oh saya punya ilmu nih, saya tahu kalau proses ini. Biasanya ada sedikit idealisme. Idealisme itu sebenarnya nggak salah juga, cuma kita harus lebih open minded gitu. Kadang-kadang kalau kawan-kawan yang baru lulus itu ya karena karena masih ini ya, masih muda juga ya, masih muda mungkin ya, sehingga biasanya ya apa yang mereka anggap yang pendapat mereka itu jadi biasanya dianggap paling benar gitu. Jadi itu salah satunya. Jadi bagaimana kita open minded terhadap pendapat orang. Jadi dan itu yang paling terutama, karena pasti kita banyak berinteraksi dengan orang di pekerjaan. Kalau masalah yang kedua ya kembali lagi juga soal mental. Jangan sampai ya kalau tadi mungkin ada yang ekstrim ya, open minded itu kadang-kadang jadinya super confident-nya, tapi jangan juga menjadi tidak confident. Jadi pada prinsipnya kalau kita bekerja itu kita punya atasan, apa yang kita sampaikan sebenarnya itu sangat penting untuk kita menyampaikan pendapat ya. Nah, entah itu salah, entah itu benar, kan kita masih punya atasan, biarkan dia yang menentukan. Jadi seperti itu biasanya kadang-kadang tidak dimengerti sama kawan-kawan yang baru lulus. Ada yang misalnya malah takut menyampaikan pendapat, ada yang malas karena mungkin merasa pintar sehingga dia merasa pendapatnya itu yang paling benar, sehingga yang tidak mau menyampaikan pendapat ini biasanya dicas menjadi wah ini nggak mampu nih, atau kayaknya orang ini nggak tahu apa-apa. Nah, kalau yang lebih sering konflik dengan misalnya atasannya atau sesama karyawan, itu yang pertama ya. Yang berikutnya adalah karena kita itu engineer, kita harus berpikir sebagai engineer. Jadi kalau misalnya melihat suatu masalah, kita harus tanya apa ini misalnya penyebab utamanya atau apa root cause-nya, apa penyebab akarnya. Jadi itu akan menjadikan kita menjadi seorang yang problem solving gitu. Jadi kalau ada permasalahan, walaupun kita belum tahu saat ini, tapi kalau kita runut apa sih kira-kira penyebab utamanya ini,
apa sih yang berbeda, apa sih yang salah, misalnya apa sih yang berubah. Nah, itu akan membuat kita menjadi problem solving gitu, menjadi walaupun kita awalnya tidak tahu, tapi karena kita investigasi dengan benar, jadinya mendapatkan jawaban yang benar, daripada misalnya kita tahu teorinya tapi kita tidak tahu apa namanya permasalahannya secara detail, akhirnya mengambil keputusan yang salah berdasarkan cuma teori saja. Jadi mungkin ya seperti itu sih kalau yang saya lihat. Kalau yang saya lihat ya mungkin soft skill yang lain, misalnya bagaimana kita berkomunikasi dengan orang, yaitu itu sih yang penting, karena kalau sudah di dunia kerja itu biasanya yang paling penting itu ya bagaimana kita berinteraksi dengan orang, bukan lagi selama kita punya selama kita rasionalnya itu jalan, artinya kita bisa memilah mana yang benar mana yang salah, ya yang paling penting nantinya ya tinggal bagaimana kita berinteraksi dengan orang. Kalau menurut saya ya itu sih kalau menurut saya. Baik Pak Alex ya, tadi pertanyaan dari Mas Made sudah dijawab ya, intinya adalah mental ya, mentalnya harus dikuatkan kayak gitu. Kemudian open minded, kemudian komunikasi tidak kalah penting ya, kadang akan terjadi bentrok-bentrok, gesekan-gesekan, tetapi kita harus juga bisa menyelesaikannya. Kemudian berpikir engineer ya, kita mencari akar permasalahannya apa, kemudian ditindak. Oke, terima kasih Mas Made, terima kasih Pak Alex. Kita lanjutkan, tetapi sebelumnya bagi peserta silakan bisa mengisi presensi dan post-test yang nantinya akan digunakan untuk bisa mendapatkan sertifikat. Oke, ini Pak Alex, ada lagi yang bertanya. Ini dari Mas Dava, izin memperkenalkan diri. Nama Dava Prapswara Yanuarta. Apakah dampak ekonomi dari perkembangan industri akan mempengaruhi lahan kerja untuk metalurgis? Terima kasih sebelumnya. Jadi, apakah ada dampak ekonomi itu juga akan mempengaruhi bagi metalurgis yang kaitannya dengan lapangan pekerjaan? Mungkin ini Pak Alex. Monggo Pak Alex, dipersilahkan untuk menjawab. Iya, tentunya kalau misalnya makin banyak industri pengolahan dan pemurnian mineral di dalam negeri, ya tentunya lapangan kerja buat teman-teman metalurgis juga akan semakin banyak. Ya, mungkin yang jadi disayangkan saat ini, misalnya karena sekarang ini yang paling gencar melakukan investasi di Indonesia terutama di nikel ya, itu dari Cina karena memang mereka ahlinya. Dan yang jadi disayangkan bahwa biasanya mereka tidak mempekerjakan orang sesuai dengan bidang keahliannya gitu, karena mungkin tenaga ahlinya pada saat ini masih lebih banyak dari mereka gitu. Jadi semua tenaga Indonesia itu ya boleh bilang tenaga non ahli semua di industri pengolahan dan pemurnian mineral, terutama untuk nikel. Nah, saya rasa mungkin ini sesuatu yang mungkin saya nggak tahu apakah boleh dibilang miss di pemerintah dalam mengatur dalam mengatur kontrak atau perjanjian dengan investor-investor Cina di bidang nikel ini, tapi yang saya lihat atau yang saya dengar itu seperti itu. Jadi mereka mengutamakan pekerja dari negaranya. Nah, inilah yang mungkin menjadi salah satu tantangannya bagi metalurgis Indonesia. Kalau saran saya untuk saat ini, kalau mau memiliki peluang yang lebih besar di bidang di bidang metalurgis, terutama di nikel, karena di nikel ini lebih didominasi oleh Cina, ya belajarlah bahasa Mandarin, mungkin seperti itu ya. Baik Pak Alex, ya tadi pertanyaannya sudah dijawab, jadi tidak perlu khawatir karena rezeki itu pasti ada kayak gitu ya. Dengan semakin banyaknya
perusahaan yang nanti mendirikan pengolahan, pemurnian, maka metalurgis salah satunya dari UPN pasti akan mendapatkan kesempatan untuk berkarya di situ. Pak Alex, ini berbicara tentang kesempatan kerja, mungkin nanti saya mewakili dari Prodi, izin kalau misalnya ada lowongan Pak, baik itu dari untuk tugas akhir atau kerja praktek Pak Alex. Jadi saya nitip adik-adik ini. Jadi nanti bisa diinformasikan. Kemudian satu lagi nih Pak, tadi sarannya ya, saran dari Bapak, jangan lupa bagi adik-adik belajarlah bahasa Mandarin begitu. Oke. Dilanjut, ini masih panjang perjalanannya, tanya jawabnya. Ini kesempatan yang luar biasa, silahkan dimanfaatkan. Bisa langsung nih, nggak perlu malu-malu. Pak Alex dari Makassar ya Pak Alex? Betul Bu, saya dari Toraja Bu. Oke, ada yang dari Makassar mungkin bisa langsung, oh ya sudah ada nih, ada Mas Juli, silakan Mas Juli disampaikan kepada Bapak Alex. Hai. Selamat pagi Pak Alex, selamat pagi Bu Zindi. Selamat pagi. Perkenalkan Pak, saya Muhammad Julianto dari Teknik Metalurgi UPN Veteran Yogyakarta. Mau bertanya Pak, untuk pada pengolahan mineral ini kan tidak menutup kemungkinan pasti ada yang namanya tiling atau kayak sisa-sisa dari pengolahan mineral itu tersebut ya Pak. Nah, di sependek pengetahuan saya ketika pengolahan mineral itu sudah selesai, terus tilingnya itu ada. Nah, di tilingnya itu biasanya masih ada sedikit atau sepersekian persen dari mineral berharganya itu, Pak. Itu sependek pengetahuan saya. Nah, untuk pengolahan kembali dari limbah atau tilingnya tersebut, itu apakah bisa termasuk kayak pengoptimalisasian dari proses pengolahan itu tersebut atau gimana? Oke, pertanyaannya ini untuk Pak Alex, apakah proses pengolahan dari tiling ini merupakan optimalisasi dari proses pengolahan? Monggo Pak Alex, silahkan dijawab. Baik, kalau kita melihat mengambil mineral, artinya misalnya nih, kalau saya boleh spesifik ya atau bahasakan dalam bahasa yang lain, emas, tiling emas sudah diolah kemudian jadi tiling, kita olah lagi untuk mengambil emasnya, kira-kira seperti itu ya. Nah, saya sebenarnya kalau kita lihat dalam konservasi mineral itu, minerba, pengolahan dan pemanfaatan tiling itu memang masuk dalam salah satu unsurnya. Cuma saya melihat di sini kalau kasusnya yang tadi saya sebutkan, artinya dari tiling tersebut kita olah kembali untuk mengambil emasnya lagi, sebenarnya itu malah bukan optimalisasi ya kalau kita lihat ya. Itu sebenarnya malah pemborosan, karena hal yang harusnya satu kali handling menjadi di handling 2 kali. Itu akan jauh lebih optimum kalau seandainya dari awal recovery-nya kita sudah sudah setup memang, misalnya ya kalau tadinya cuma 75%, kemudian sudah jadi tiling, kita mau ambil lagi 25%-nya supaya jadi 95%, kenapa enggak sekalian aja misalnya dari awal ya kan, dioptimalisasi. Jadi kira-kira seperti itu. Tapi kalau misalnya tambang-tambang yang dulu itu, misalnya tambang-tambang zaman Belanda, itu karena mungkin pada saat itu masih menggunakan air raksa ya, recovery-nya nggak setinggi kalau misalnya menggunakan cyanida, atau mungkin waktu itu karena ya belum ada peraturan yang mengatur tentang recovery yang minimum itu misalnya di dalam Kepmen 1827 sekarang, ya mereka asal untung saja ya sudah selesai buang. Nah, itu ya sah-sah aja, maksudnya kita olah kembali, dan itu ya kalau saya lihat harusnya masuk dalam konservasi mineral, artinya sesuatu yang memang masih bisa diambil, itu harusnya diambil dan dimanfaatkan. Tapi kalau misalnya pengolahan
tailingnya tadi, misalnya, oh ternyata di tailing ini ternyata ada mineral ikutan nih, tapi tidak bisa saya ambil secara bersamaan. Misalnya kalau tadi itu misalnya flotasi tembaga, ternyata ada set N-nya nih, set N-nya atau yang lain yang ternyata masih bisa saya ambil kembali dengan suatu proses tertentu, ya itu ya yang dimaksud untuk optimalisasi itu ya itu termasuk bagian dalam itu, kira-kira seperti itu mungkin ya. Atau kalau misalnya bukan tailing tadi itu misalnya ternyata materialnya cukup keras, kita jadikan bata, ya itu termasuk bagian dari optimalisasi ya, pengolahan mineral, karena apa yang bisa kita manfaatkan secara optimal. Kira-kira seperti itu. Oh, baik Pak Alex, ya itu tadi sudah dijawab ya pertanyaan dari Mas Juli bahwa kalau proses pengolahan dari tailing itu akan boros malahan ya, jadi kerjanya tidak efektif atau kurang efisien kayak gitu ya. Kemudian tadi sempat disinggung oleh Pak Alex kayak gitu ya, pemanfaatan tiling untuk bata ya Pak Alex ya, betul Pak Alex? Iya Bu, betul Bu. Iya, kalau di perusahaan Bapak nih, tilingnya biasanya dimanfaatkan apa Pak? Kemudian siapa yang mengolah atau apakah melibatkan dari masyarakat setempat atau memang pure pegawai-pegawainya atau karyawan-karyawannya Pak? Baik, jadi di tempat kami itu karena endapannya itu namanya massive sulfide ya, massive sulfide mineral. Jadi material dominannya di situ adalah pirit. Nah, kami ini sebenarnya nggak mengistilahkan tailing ya, karena tailing itu biasanya kan dalam bentuk halus kemudian dibikinkan tailingannya. Nah, kalau kami menggunakan heap leaching, material-materialnya itu yang masih berupa batu-batu kasar, jadi kan sebutnya sebagai spent ore atau PG yang sudah selesai terleaching. Nah, saat ini kami sedang menjajaki kemungkinan untuk memanfaatkan pirit ini, dan bukan hanya pirit karena di dalamnya masih ada AG, di dalamnya juga masih ada AU, dan termasuk tembaga yang tersisa di dalamnya. Kami lagi menjajaki kemungkinan untuk menggunakan material ini untuk mengambil asam sulfatnya, karena pirit itu kalau dibakar akan menghasilkan SO2, kemudian bisa dikonversi menjadi H2SO4 untuk asam. Nah, nanti asamnya ini akan digunakan untuk leaching nikel. Kemudian besinya nanti akan terkonversi menjadi besi oksida. Nah, besi oksidanya ini nanti kita akan bisa gunakan untuk campuran atau paduan ferronikel itu. Kemudian tembaga yang sisa di dalamnya, kemudian AU atau emas yang sisa di dalamnya, silver yang sisa di dalamnya nanti akan dilanjutkan dengan chloride roasting supaya nanti tembaganya jadi CuCl, CuCl2, kemudian emasnya jadi AuCl, kemudian silvernya jadi AgCl. Nah, semua ini bisa direcover kembali di proses selanjutnya. Jadi kalau dibilang untuk optimalisasi, ini benar-benar suatu yang bagus, karena jadinya tadinya kalau pirit ini dibiarkan di lingkungan itu malah menjadi sesuatu yang dapat mencemari lingkungan, tetapi ternyata bisa dimanfaatkan lebih lanjut yang menjadi sesuatu yang sangat berharga gitu Bu. Kira-kira seperti itu Bu. Oke Pak, jadi pokoknya kalau kita itu kreatif pasti segala sesuatu akan menghasilkan nilai ekonomi gitu ya Pak ya. Oke, kita lanjut lagi. Ini sudah ada yang bertanya di kolom chat. Selamat siang, perkenalkan saya Irfan Sasmita dari Teknik Metalurgi UPN. Mohon izin bertanya Pak Alex, seperti yang Bapak sampaikan tadi, saya bisa menyimpulkan bahwa terkadang antara metalurgis dan pemerintah itu ada beberapa perbedaan, terutama pada masalah optimal dan maksimal. Nah, itu menurut Bapak, bagaimana sikap kita sebagai seorang metalurgis dalam menghadapi berbagai masalah yang berkaitan dengan pemerintah? Misalnya,
produksi, regulasi, maupun lain-lainnya. Terima kasih. Silakan Pak Alex. Baik, jadi benar seperti yang saya sampaikan sebelumnya. Jadi pemerintah itu biasanya pengennya melihat angka maksimal. Nah, kalau perusahaan biasanya pengennya melihat angka yang optimal. Jadi misalnya recovery ini bisa saja 75% itu menjadi recovery yang paling optimal, karena kalau untuk mencapai recovery di atas 75%, misalnya 80%, cost yang dikeluarkan itu sudah jauh melebihi jika dibandingkan dengan penambahan nilai dari tembaga yang kita dapatkan dari 5% sisa itu misalnya. Nah, bahkan kalau kita lihat di Kepmen 1827 itu, misalnya saja tembaga-tembaga itu mereka menentukan kalau nggak salah minimal 85% recovery-nya atau 80% gitu. Saya kayaknya 85%. Nah, kalau saya lihat itu mengacu pada recovery flotasi. Nah, kalau flotasi itu kan memang recovery-nya pada umumnya lebih tinggi. Kalau kita mau menggunakan metode heap leaching seperti yang kami gunakan saat ini, itu sangat mustahil untuk mencapai recovery 85%. Tapi sebenarnya peraturan pemerintah itu pun juga sebenarnya nggak kaku-kaku amat. Artinya dia memberikan ruang buat kita untuk membuktikan bahwa untuk mencapai recovery 85% ini kami tidak mungkin. Makanya mereka mensyaratkan kalau misalnya recovery pengolahan Anda tidak bisa mencapai 85%, bikin kajian teknisnya bahwa memang recovery optimumnya itu cuma sekian, misalnya 80% atau 75%. Jadi mereka sebenarnya memberikan ruang. Jadi ya itulah tadi, makanya kita perlu melakukan kajian teknis yang membuktikan bahwa secara teknis ya itu memang recovery yang optimum yang bisa kami capai cuma sekian. Kira-kira seperti itu mungkin, Bu. Baik Pak Alex, jadi pentingnya kenapa kita harus menguasai skill komunikasi ya Pak ya. Jadi misalnya Betul. pemerintah sudah mengeluarkan kebijakan, kemudian kita tidak bisa nih perusahaannya untuk memaksakan mendapatkan recovery yang tinggi. Kemudian pemerintah tentunya akan memberikan disilahkan, tetapi dengan membuat kajian teknis, begitu ya Pak Alex ya? Betul, Bu. Pak Alex, ini waktunya kita masih panjang, ini ada yang bertanya lagi. Selamat siang Pak Alex dan Ibu, Bapak dosen sekalian. Perkenalkan, saya Andika, Metalurgi UPN 2019. Sebelumnya saya mohon maaf belum bisa on cam langsung. Izin bertanya Pak, yang pertama adalah proses pelidihan tembaga dari mineral sulfida dengan menggunakan metode heap leaching itu kan berlangsungnya lambat ya Pak. Langkah optimalisasinya seperti apa ya Pak? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, untuk manajemen air ketika hujan bagaimana ya Pak? Untuk bisa meningkatkan dalam menggunakan metode heap leaching. Silakan Pak Alex bisa menjawab. Baik, ya. Proses seperti yang disebutkan tadi ya, proses di wetter ya. Di wetter itu memang komplikasinya sangat tinggi. Jadi leaching tembaga dari mineral sulfida itu terutama untuk heap leaching itu tantangannya sangat besar. Kalau di wetter langkah-langkah tentunya untuk mengambil optimalisasi itu kita harus melihat apa saja sih yang mempengaruhi proses ini. Kemudian dari faktor-faktor yang mempengaruhi tersebut kita lihat pengaruhnya. Kalau kalau misalnya ada parameter yang saya rubah, kira-kira bagaimana respon recovery misalnya seperti itu ya kan. Nah, kalau di proses heap leaching, terutama heap leaching tembaga ini, salah satu tantangan terbesarnya itu adalah karena sirkuitnya tertutup, lama-kelamaan mineral-mineral yang lain atau logam-logam yang lain juga akan semakin tinggi di dalam larutan, karena yang kita ambil cuma tembaganya, sementara yang dilarutkan itu bukan cuma tembaga, tapi ada hal yang lain, misalnya besi,
misalnya ZN dan sebagainya. Nah, karena yang kita ambil cuma tembaga misalnya dari larutan, yang lainnya seperti Fe, ZN ini akan terakumulasi di dalam larutan. Jadi lama-lama dia akan menjadi oversaturated, dan kalau sudah oversaturated dia akan mempengaruhi leaching tembaga selanjutnya. Leaching tembaganya menjadi semakin lambat. Jadi ya itu salah satunya yang untuk mengoptimalkan leaching itu ya saat ini kita lagi mencari kemungkinan untuk membangun pabrik untuk mempresipitasi atau mengendapkan logam-logam yang pengotor tadi dari larutan supaya dia tidak terakumulasi dalam larutan. Itu. Kemudian tantangan berikutnya untuk heap leaching itu ya ini karena prosesnya berlangsung sangat lama, itu permeability-nya lama-lama menjadi semakin rendah gitu. Jadi tadi walaupun awalnya misalnya kita siram itu airnya tembus ke bawah, tapi lama-lama karena makin padat airnya menjadi tidak tembus ke bawah. Nah, optimalisasinya biasanya ya kita lihat apakah ukurannya ini bisa diperkasar supaya permeability-nya tinggi. Karena semakin kasar ukuran semakin permeable dia, makin permeable. Tapi kalau misalnya makin halus ukuran crushing-nya, ore-nya itu menjadi makin permeabilitasnya makin terbatas gitu. Nah, itu yang harus kita lihat antara kalau misalnya apakah tembaga itu masih bisa terekspos terhadap larutan jika ukuran crushing-nya makin kasar atau sudah makin jelek, tembaganya malah tidak terekspos terhadap larutan. Jadi antara crushing size dengan permeability itu memang harus dikompromis. Pada ukuran berapa dia kita mendapatkan permeability yang paling bagus, tapi masih juga reasonable karena masih tembaganya masih terpisah, masih dapat terekspos terhadap larutan pelindung misalnya seperti itu. Kemudian kalau hal-hal lain karena leaching tembaga itu membutuhkan udara, ya bagaimana kita mengoptimalisasi udara yang bisa disuplai ke dalam heap leaching. Ya kira-kira seperti itu sih faktor-faktornya kalau heap leaching tembaga. Jadi memang banyak tantangannya karena terutama di heap leaching itu ya bagian dalamnya kita nggak tahu seperti apa. Jadi kita cuma lihat bagian luarnya tapi kita tidak tahu apa yang terjadi di bagian dalamnya. Makanya untuk heap leaching itu sebenarnya memang ya risikonya, ketidakpastiannya cukup besar. Nah, tantangan yang berikutnya tadi yang disampaikan juga tadi itu yaitu manajemen air. Manajemen air itu ya karena proses leaching ini heap leaching ini membutuhkan area yang luas ya. Nah, air hujan yang jatuh di heap leaching itu kan kita nggak bisa buang ke lingkungan. Terutama kalau proses leaching seperti di kami di PT Batu Tua Tembaga Raya ini, karena di situ ada tembaga, ada ZN, ada CU, ada H2SO4, jadi nggak bisa kita buang ke lingkungan. Kita mau treatment juga itu sangat cost-nya sangat tinggi. Jadi ya saat ini mau tidak mau kita harus membuat kolam-kolam stormwater air hujan pada saat musim hujan, dengan harapan bahwa pada saat musim kemarau dia akan menguap kembali, terutama di leaching karena kita mengirigasi heap leach jadi dengan wobbler. Jadi kalau bisa irigasi heap leach-nya yang cari tipe wobblernya yang memang menghasilkan evaporasi yang besar. Jadi dia yang menghasilkan mist yang kecil itu. Jadi butiran-butiran airnya itu menjadi halus gitu. Kemudian yang kita lakukan sekarang juga ya kita mencoba menggunakan evaporator. Jadi selain di heap leach kita juga mengevaporasi air itu dari kolam-kolam. Jadi di kolam-kolam itu kita pasang evaporator.
Dan kedepannya kita memang rencana untuk membangun water treatment plant. Jadi bagaimana caranya supaya nanti air stormwater pond ini kita bisa netralisasi, kemudian besi-besi metal-metalnya kita presipitasi supaya air yang kita buang itu sudah memenuhi baku mutu lingkungan. Seperti itu mungkin kira-kira, Bu. Oke Pak Alex, yang luar biasa. Jadi bagaimana caranya ya tentunya apa yang mempengaruhi, kemudian seberapa besar pengaruhnya, setelah itu diambil solusinya. Mudah-mudahan menjawab dari pertanyaan yang sudah disampaikan. Ini ada lagi Pak Alex nih. Ada lagi. Mana ini? Kok menghilang? Sebentar. Menghilang ini. Oh. Oke. Ditunggu Pak Alex ini. Kenapa tiba-tiba menghilang? Tadi sudah ada yang bertanya ini. Atau silakan bisa mengangkat tangan, berinteraksi langsung. Tadi pentingnya komunikasi, kemudian nanti bisa berinteraksi. Nah, ini ada kesempatan yang luar biasa. Silakan dimanfaatkan. Ini menghilang ini, Pak. Oh, ada nih. Oke, selamat siang Pak. Saya Muhammad Sahwanul Iksan dari Teknik Metalurgi UPN VYK. Saya izin bertanya, untuk tiling dari hasil penambangan terkadang ada beberapa yang dapat diolah dan tidak semua bisa diolah. Seperti yang sudah Bapak paparkan tadi. Pertanyaan saya untuk tiling, yaitu tiling penambangan, dari perusahaan itu dialokasikan kemana? Kemudian apa hubungannya dengan proses reklamasi? Begitu Pak Alex, monggo dijawab. Baik, kalau memang tidak bisa digunakan, paling tidak undang-undang itu ya, undang-undang Kepmen 1827 itu mengharuskan supaya itu didata. Jadi paling tidak itu didata, misalnya jumlahnya berapa, kemudian volumenya berapa, kemudian tempatnya di mana. Jadi paling tidak data itu harus ada. Nah, kalau memang tidak bisa dimanfaatkan ya harus dikelola supaya paling tidak itu tidak mencemari lingkungan. Jadi biasanya kalau misalnya limbah itu kan kalau nggak salah harus dimonitor sekitar 30 tahun kan, jadi memang itu ya harus tetap dimonitor. Kalau misalnya ada dampaknya terhadap lingkungan ya harus segera dilakukan penanggulangan. Kalau hubungannya dengan reklamasi ya itu tadi, memang setelah selesai tadi salah satu tahapan reklamasi itu kan yang salah satunya ya bagaimana untuk mengelola tailing ini supaya tidak menghasilkan dampak ke depannya. Jadi ya kalau misalnya kalau kita di water tadinya kalau misalnya itu tidak dimanfaatkan ya kita enkapsulasi karena dia akan menghasilkan asam. Nah, kalau di tambang-tambang emas itu saya rasa memang mereka cuma misalnya tailing damnya itu direklamasi ya kalau memang perlu dikasih topsoil kemudian ditanamin kembali. Jadi seperti itu. Kalau memang tidak bisa dimanfaatkan, tapi paling tidak itu sudah didata terlebih dahulu, sudah tahu volumenya dan letaknya, ada data ada data koordinatnya, baru ditimbun dengan material yang tidak menghasilkan asam, kemudian direklamasi, ditanamin pohon-pepohonan dan sebagainya. Nah, setelah itu ya perusahaan masih punya kewajiban untuk memonitor area sekitar di situ, misalnya kualitas airnya. Kalau misalnya itu termasuk ke dalam limbah B3. Jadi kalau nggak salah itu harus dimonitor sekitar 30 tahun kalau misalnya itu masuk dalam kategori limbah B3. Jadi mungkin seperti itu ya yang saya tahu. Baik Pak Alex, jadi reklamasi ini pertanyaannya
mereka sungguh luar biasa pingin tahunya ini Pak. Jadi reklamasi pasti tentunya akan dilaksanakan atau dilakukan di setiap perusahaan ya, agar nantinya dampaknya tentunya ke lingkungan juga bagus gitu ya, tidak hanya ekonomi saja. Oke, lanjut lagi, masih ada waktu, ini silahkan bertanya, jangan malu-malu ini, langsung berinteraksi, karena jarang-jarang. Di tengah kesibukannya Pak Alex masih bersedia untuk berbagi ilmu. Silakan buat adik-adik, panitia juga boleh kalau mau bertanya, MC-nya juga boleh bertanya, silakan. Oke, ini ada ini, sudah nih. Selamat siang, perkenalkan nama saya Mayang Rizky Nandaviari dari Teknik Metalurgi UPN. Izin bertanya Pak Alex, biasanya lulusan metalurgi yang perempuan nantinya bekerja sebagai apa ya Pak? Terima kasih sebelumnya. Nah ini Pak, terkadang ada suatu ketakutan, mungkin itu juga dirasakan waktu saya menjadi sarjana, tapi saya dari teknik pertambangan, Pak. Wah, ini gimana ini? Jangan-jangan di situ ada pilih-pilih. Oh, kalau perempuan nanti dulu. Nah, ini pertanyaannya, Pak. Monggo Pak Alex, silakan dijawab. Baik, sebenarnya makin ke sini antara perempuan dan laki-laki itu saya lihat ya semuanya dapat melakukan pekerjaan yang tidak ada bedanya gitu. Jadi mau laki-laki atau mau perempuan, pekerjaan apapun itu bisa dilakukan laki-laki maupun perempuan makin ke sini ya. Jadi nggak usah ada ketakutan bahwa apakah diutamakan laki-laki atau perempuan, itu kalau nggak salah sekarang itu melanggar undang-undang kalau kita mau mengutamakan misalnya perbedaan gender berdasarkan perbedaan gender ya. Bahkan sekarang di tambang-tambang pun operator-operator truk itu mungkin dulu-dulu nggak ada operator truk yang perempuan. Sekarang itu malah biasanya di-encourage gitu, diberanikan bahwa perempuan membawa truk karena ya katanya lebih patuh gitu. Jadi sejauh ini yang saya lihat ya nggak ada perbedaannya, kecuali mungkin perempuannya si orangnya sendiri, si perempuannya sendiri merasa terlalu manja untuk melakukan pekerjaan tertentu, ya itu lain hal ya. Tapi dari segi perusahaan biasanya mereka nggak membeda-bedakan antara laki-laki dan perempuan. Tidak ada pekerjaan yang bisa dilakukan laki-laki yang tidak bisa, ya hampir tidak ada lah yang bisa dilakukan laki-laki tapi tidak bisa dilakukan perempuan, hampir tidak ada sih kalau saya lihat. Mungkin seperti itu ya. Kalau ada lagi satu pertanyaan lagi ya Bu ya, karena saya ada janjian ketemu dengan orang lagi setelah jam 1, jadi saya harus istirahat sekitar 15 menit. Oke, baik Pak Alex. Tadi berarti semuanya ya tidak memandang metalurgis laki-laki maupun perempuan. Nah, nanti di perusahaan Bapak kalau ada lowongan, ya silakan Pak bisa menghubungi adik-adik Prodi Teknik Metalurgi. Oke, sudah diingatkan oleh Pak Alex di tengah-tengah kesibukannya, beliau masih menyempatkan diri. Terima kasih banyak ilmunya, Pak. Nanti di lain kesempatan kami bisa menghadirkan Bapak langsung bertatap muka di kota Yogyakarta. Kota yang konon katanya bikin kangen merasakan angkringan, bakpia maupun gudeg. Oke, tadi sudah disampaikan panjang lebar, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan pernah takut. Apa yang ada dengan adanya peningkatan nilai tambah bagi mineral maupun batuan akan memberikan suatu dampak. Dampaknya tentunya sangat besar, tidak hanya dirasakan oleh kita sebagai metalurgis, tetapi juga di semua lapisan masyarakat. Sehingga bangsa Indonesia akan mendapatkan keuntungannya. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih Pak Alex Karurung. Terima kasih untuk adik-adik peserta. Kurang lebihnya mohon maaf. Waktu akan saya kembalikan ke MC. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat siang. Saya mohon izin keluar ya, Bu ya. Kawan-kawan panitia dan adik-adik mahasiswa semuanya. Terima kasih. Oke. Sampai ketemu. Sama-sama Pak. Terima kasih. Ini belum foto dulu ini. MC. Ya, kita foto dulu ya, Oh, Pak. Pak Alex. Minta Ya, Oke, baik, kita baik. foto dulu Pak Alex. Ini Ya, oleh panitia PDD buat ambil alih. Baik, izin mengambil alih buat dokumentasi ya.
untuk slide pertama, 1, 2, 3. Baik, untuk slide kedua, 1, 2, 3. Untuk slide ketiga, 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Saya kembalikan ke MC. Ya, baik. Terima kasih panitia. Terima kasih ya Bapak Alex atas waktunya. Baik, terima kasih semua. Sampai ketemu. Oke, baik. Teman-teman semuanya, kini kita telah sampai pada akhir acara. Kami ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh peserta kuliah umum dan juga kepada Bapak Ibu dosen yang telah bergabung dan juga kepada Ibu moderator kita Ibu Riria Zendi Mirahati. Terima kasih banyak Ibu. Oke, Ya, semoga sama-sama. apa yang telah disampaikan pada kuliah umum kita hari ini bisa membawa manfaat hendaknya bagi kita semua. Akhir kata, saya Leona Agudina Wijanarka selaku Master of Ceremony pamit undur diri. Sampai ketemu pada acara selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin F ya. Terima kasih, Nana.